Bicara soal kecerdasan emosional atau disebut dengan EQ, kita sering dihubungkan dengan memahami apa yang dirasakan orang lain. Misalnya teman lo baru saja putus dengan kekasihnya, dan lo secara refleks juga ikut bersedih, serta mengerti apa yang teman lo rasakan, dan menghibur dengan cara apapun agar kesedihan teman lo cepat berlalu. Misalnya lagi ada orang yang lagi mendapatkan musibah, dan lo merasa kasihan serta ingin memberikan bantuan walaupun sekecil apapun. Tingginya kecerdasan intelektual sangatlah penting dalam menggali informasi, dan menemukan sebuah ide-ide yang fantastis. Tentunya kecerdasan intelektual adalah sesuatu yang luar biasa. Tadi di awal video kita juga sudah membahas tentang kecerdasan emosional atau disebut dengan EQ. Tapi bagaimana dengan orang yang memiliki kecerdasan emosional yang rendah? Sebelum kita lanjut, kalau lo pengen gue bahas tentang siapa dan apa tolong tulis di kolom komentar. Apa yang terjadi pada seseorang yang mempunyai EQ rendah? Mereka cenderung sulit mengendalikan emosinya, tidak mampu menjalin pertemanan, serta tidak memiliki rasa simpati dan empati kepada orang lain. Ada banyak resiko jika seseorang mempunyai EQ rendah. Mereka cenderung memiliki sifat keras kepala, sulit bergaul, mudah frustrasi, tidak mudah percaya kepada orang lain, tidak peka dengan kondisi lingkungan, cenderung putus asa bila mengalami stres, dan lebih parahnya lagi bisa menyebabkan gangguan kepribadian. Ada beberapa kasus orang melakukan tindak kejahatan, seperti penyiksaan terhadap hewan bahkan manusia, dan perilaku yang melakukan itu cenderung tidak sama sekali merasa bersalah atau sedih. Mereka malah menikmati setiap jeritan dan tangisan yang mereka dengar dan lihat saat melakukan penyiksaan. Iya benar, mereka disebut psikopat. Bicara soal psikopat, mungkin sebagian dari kalian sudah mengerti apa itu psikopat. Mereka cenderung antisosial, tidak memiliki empati, dan memiliki temperamen yang sulit diprediksi. Ada banyak sekali film-film yang menggambarkan tentang psikopat ini. Tapi tahukah lo, bahwasanya psikopat memiliki IQ tinggi seperti yang dijelaskan oleh psikolog klinis dan hipnoterapis Lisa Marieli Japri menyebutkan, biasanya psikopat mempunyai kepintaran di atas rata-rata orang pada umumnya. Para psikopat memiliki IQ di atas 130. Karena kepintaran yang mereka punya, mereka mudah berbaur dengan orang lain, dan bahkan mampu berpikir dan membuat skenario yang tepat dalam menjalankan misinya, tanpa mudah diketahui orang lain. Dengan kepintaran memanipulasi suatu kejadian susah memang untuk mengetahui seseorang ternyata psikopat. Perlu waktu panjang dan mengenal dalam pribadinya bagi orang awam menyadarinya, terkecuali sejak awal pertemuan seorang psikopat menunjukkan perilaku menyimpangnya. Ada beberapa ciri yang paling terlihat dari seorang psikopat, mungkin salah satu ada dalam diri lo. 1. Memesona dan pintar berbicara. Psikopat biasanya punya kecenderungan untuk bersikap baik, menarik, menawan, cerdik, dan pintar berbicara. Mereka umumnya berbicara dengan cepat dan berenergi, dan sering menyela pembicaraan orang lain, dengan berbagai informasi yang meyakinkan. Kebanyakan orang benar-benar menyukai individu dengan sikap seperti ini. 2. Percaya diri dan memiliki arogansi tinggi. Psikopat adalah seseorang yang memiliki pandangan yang terlalu tinggi akan kemampuan dan harga dirinya, percaya diri, tampak karismatik atau menggetarkan bagi orang lain, serta sombong. Orang dengan kondisi ini percaya bahwa mereka adalah manusia yang unggul. 3. Tak tahan rasa bosan. Seseorang dengan psikopati seringkali memiliki kedisiplinan yang rendah dalam menjalankan tugasnya hingga selesai, karena mereka mudah bosan. Mereka tidak akan bisa bekerja dalam pekerjaan yang sama untuk waktu yang lama atau tugas-tugas yang mereka anggap membosankan atau rutin. 4. Senang akan perilaku antisosial yang membahayakan. Perilaku antisosial seperti menipu, berbohong, merampok, mencuri, berkelahi, berzina, dan membunuh merupakan perilaku yang menarik bagi penderita kondisi ini. Mereka tampak tertarik dengan perilaku antisosial yang berisiko tinggi tanpa tujuan yang jelas. 5.
kurang rasa penyesalan atau rasa bersalah. Psikopat cenderung tidak peduli, tidak memihak, berhati dingin, dan tidak empati. Oleh karena itu, penderita kondisi ini tidak akan peduli akan kerugian, rasa sakit, dan penderitaan korban. 6. Cenderung memiliki gaya hidup parasit. Ciri-ciri psikopat lain adalah memiliki ketergantungan yang disengaja pada orang lain, seperti dalam hal uang. Ia juga manipulatif, egois, dan mengeksploitasi, memanfaatkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena ia sendiri kurang motivasi, memiliki disiplin yang rendah, dan tidak mampu menyelesaikan tanggung jawab. 7. Tidak dapat mengontrol perilaku. Psikopat memiliki perilaku mudah marah, jengkel, tidak sabar, mengancam, agresif, dan mencaci maki. Hal tersebut hasil dari kurangnya pengendalian akan kemarahan dan emosi. 8. Masalah perilaku sejak usia dini. Mereka sering melakukan berbagai perilaku seperti berbohong, mencuri, melakukan kecurangan, merusak, mengintimidasi, beraktivitas seksual, mengonsumsi alkohol, dan melarikan diri dari rumah pada usia kurang dari 13 tahun. 9. Perilaku seksual yang tidak menentu. Sebagian orang dengan kondisi ini seringkali memiliki hasrat seksual yang dianggap abnormal, seperti memiliki hasrat yang kuat dan terus-menerus untuk melakukan kontak seksual dengan anak. Ini dilakukan untuk memuaskan hasratnya. 10. Tidak mampu untuk mencintai. Psikopat sangat egomaniak hingga ke titik yang sulit bagi orang normal untuk memahaminya. Mereka sangat mementingkan diri sendiri dan hal itu tidak dapat diubah, sehingga membuat mereka benar-benar tidak mampu mencintai orang lain, termasuk orang tua, pasangan, dan anak-anak mereka sendiri. Satu-satunya perlakuan baik yang diperlihatkan oleh psikopat adalah, ketika hal itu dapat digunakan sebagai keuntungan mereka, atau memudahkan rencana dan tujuan mereka. 11. Tidak dapat mempertanggungjawabkan kegagalan. Orang yang psiko terpaksa harus berpura-pura, ketika mereka harus meniru emosi manusia normal yang sebenarnya tidak pernah ia rasakan. Hal ini berlaku ketika mereka menghadapi kegagalan. Ketika mereka menjadi rendah hati dan mencoba untuk memperbaiki kesalahan mereka, sebenarnya mereka memiliki tujuan untuk berperan sebagai martir sehingga orang lain tidak perlu menyalahkannya. Hingga saat ini, penyebab dari psikopat belum diketahui pasti. Namun beberapa faktor disebut berperan dalam menimbulkan kondisi ini pada seseorang, meski hal tersebut juga masih diperdebatkan. Sekian pembahasan kita tentang psikopat kali ini, tolong bantu channel ini, agar kita semakin semangat membuat konten. Sampai jumpa di lain waktu dan terima kasih.